warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Dan masih dari turnamen Tata Steel Chess 2025 hari kelima, babak kelima. Nanti malam hari jeda, hari istirahat, tidak ada partai yang digelar. Nah sekarang kita bergeser ke kelas Challengers-nya. Untuk kelas Challengers, turnamen dipimpin pecatur tuan rumah Grandmaster Erwin El Ami dengan 4 poin. Hasil dari 3 kali menang dan 2 kali remis. Diikuti Taida Van Nguyen dan Benjamin Buk. Nah kita akan ulas satu game dari Benjamin Buk ini kawan, menghadapi pecatur Cina. Kemarin gamenya sudah kita ulas dari permainannya Lu Miaoyi dengan keakuratan 99,1% kemarin. Dan juga permainannya Edis Gurel. Tapi tidak konsisten permainan Edis Gurel kawan. Sekarang Edis Gurel menempati posisi ke-9. Sudah 2 kali kalah. Kemarin malah kalah oleh International Master wanita. Dan bermain remis melawan Taida Van Nguyen di game kelimanya. Oke, ke papan analisis dari permainannya Benjamin Buk. Seorang Grandmaster sekaligus juga YouTuber atau streamer kawan. Dan juga sering juga menjadi komentator di channelnya chess.com. Menghadapi pecatur asal Cina, pecatur muda gadis berusia 15 tahun, Lu Miaoyi. Nah langsung saja Lu Miaoyi mengawali dengan pion E4. Ada permainan sisi defense ditunjukkan oleh Benjamin Buk. Kuda F3, pion D6, pion D4, jual, beli, dan kuda F6, kuda C3, kuda C6. Variasi apa ini kawan dari sisi defense? Ini adalah permainan classical variation dari sisi defense. Selanjutnya Lu Miaoyi keluarkan gajah G5, opsi utama yang paling populer kawan. Tentu pion E6 untuk gajah E7 dan juga untuk pertahankan baris kelimanya di center. Menteri D2, pion A6, masih pilihan utama semua dipilih oleh kedua pemain. Rokade panjang langsung juga merupakan langkah utama, begitu juga dengan gajah D7. Nah di posisi inilah kawan, 2 langkah utama yang bisa dilanjutkan oleh putih atau yang paling populer dengan pion F4 atau cukup satu petak saja. Tapi memilih dengan langkah raja geser langsung ke B1. Banyak juga yang memainkannya kawan, ini opsi ketiga bagi putih. Kalau kalian memilih langsung menyiapkan serangan dengan pion F4, hitam juga akan memulai counter attack-nya dengan pion B5. Juga untuk awasi pengembangan gajah ke C4 dan persiapan untuk usir kuda di lajur B. Nah, putih biasanya langsung melakukan pertukaran gajah sikat kuda F6 dan hitam akan ambil balik menggunakan pion kawan. Kemudian raja baru digeser ke B1, menteri hitam keluar ke B6, pertukaran kuda ambil balik oleh gajah dan meluncurkan pion F5, ada pion B4, kuda mundur dan pion E5. Raja akan ditahan di pusat kawan. Atau dengan pion F3, maka gajah E7 hanya dimainkan oleh hitam. Setelah pion H4, nanti disusul dengan pion G4, dihentikan dengan pion H6, gajah mundur, dorong lagi, gajah kembali. Biasanya seperti itu. Oke, memilih raja langsung digeser ke petak B1. Sekarang kuda caplok, kuda D4 ambil balik. Ada gajah E7 persiapan rokade pendek, pion F3. Menteri keluar ke petak C7 sebelum gajahnya juga dikeluarkan kawan. Atau tetap untuk mengawasi diagonali, tetap di petak D7. Menteri mundur ke D2. Kenapa tidak kembangkan perwira, terutama gajah terang kawan pada diagonal serang ini? Akan berikan tempo hitam dengan pionnya kawan. Kalian tarik mundur ke petak B3, ya sebaiknya ke petak E2 saja. Kalau ke petak B3, coba lihat. Hitam akan lebih cepat punya tempo untuk dorong-dorong pion sisi menteri ini kawan. Jadi tarik mundur ke petak D2 terlebih dahulu untuk mencari posisi yang aman, nyaman, dan berkoordinasi kembali dengan gajah. Baru gajah ini akan dikeluarkan mungkin ke petak D3. Pion B5, lanjut Benjamin Buk. Gajah D3, pion B4, kuda E2, ada pion A5. Sepertinya hitam terlihat lebih cepat ya untuk menyerang lewat sisi menteri kawan. Coba lihat, pion-pionnya sudah mulai menusuk ke baris keempat. Sedangkan pion putih agak lambat. Nah, sudah saatnya putih juga melakukan serangan dengan pion G4-nya, kawan. Tapi memilih dengan pion C4. En passant memberikan kesempatan lajur B ini terbuka bagi benteng-benteng hitam, kawan. Ambil balik dengan kuda
Sekarang Menteri B7 untuk menghindari lajur C kawan, dan juga untuk awasi petak B5 dari manuver kuda B5. Nah, sudah saatnya kawan putih mulai meluncurkan serangan badai pionnya. Pion G4, pion H4, tapi memilih dengan pion A4. Hentikan laju pion untuk dukungan bagi perwiranya nongkrong di petak B5. Rokade. Kuda B5 langsung. Sekarang pion D5 membuka diagonal gelap. Opsi yang lain di sini kawan, pion H6 usir gajah. Apakah melakukan pertukaran, malah memberikan tempat bagi gajah di diagonal yang bagus? Mungkin akan ditahan gajah ini, tarik mundur ke petak E3. Kalian baru di sini melanjutkan dengan gajah C6. Oke, dengan pion D5 saja bermain. Ada benteng C1 lanjut Limoyi. Kemudian di sini menteri tarik mundur kawan ke petak B8 untuk menghindari tusukan di baris ke-7. Sekarang pion E5 dan gajah caplok kuda B5. Ambil balik dengan pion. Kalau kalian memilih ambil kuda, maka gajah pukul gajah, temponya skak. Menteri ambil, ya kalian ambil dengan gajah. Ambil balik dengan gajah, walaupun posisi raja hitam terbuka. Coba lihat lajur G ini sementara tidak bisa digunakan oleh bentengnya. Ya, ini agak sedikit lambat bagi putih untuk melakukan serangan. Sedangkan di sisi menteri kawan, lajur-lajur yang dibutuhkan oleh benteng ini terbuka lebar. Tentu hitam mempunyai keunggulan. Pion ambil balik gajah langsung di petak B5. Baru di sini gajah B4, tempo serang menteri kawan. Menteri geser, baru kuda lari menyerang pion yang di sini. Backup dengan pion F4. Ada menteri A7 menantang pertukaran kawan, dan juga tetap awasi baris ke-7. Nah, sebaiknya di sini putih langsung melakukan pertukaran. Jual beli, ambil balik, baru melangkah benteng angkat naik ke petak C6 kawan. Dan persiapan juga doubling benteng ya. Kalau ada benteng ke sini untuk mencoba menantang pertukaran, gajah ini reposisi saja terlebih dahulu kawan, untuk mendapatkan diagonal yang lebih baik. Menteri geser ke petak H3, direct ancamannya skak emat kawan. Pion G6. Kalau bergerak ke petak G3 saja disusul dengan salah satu perwira kawan, ancaman di sini ya tetap pion G6 jawaban bagi hitam. Ancaman skak emat, pion G6, kemudian benteng C6 kawan. Di sini pion A4, pion B6, ancam menteri ataupun juga menyerahkan pada kuda. Pion F5 yang kuat kawan. Nah, pion E pukul pion F5, kalian bisa melangkah sikat pion F5 ini, ambil balik, maka benteng ini bisa bergeser ke petak H6, cukup bagus buat putih kawan. Di sini kuda yang sikat pion E5 kawan, tidak ambil gajah. Awas juga harus berhati-hati ya. Oke, memilih dengan langkah pion B6, membuat langkah pengorbanan pion, ditolak menteri ke A5. Kalau diambil menggunakan kuda, ada ide gajah ini diluncurkan kawan. Nah, jawabannya ambil balik menggunakan pion H, maka ada gajah F6, ancaman skakmat tak terhentikan. Ambil menggunakan pion di sini, maka menteri ambil pion E6 skak. Kemungkinan dan bisa juga berakhir miss. Jangan kalian blokade dengan menteri, blokade dengan benteng saja kawan. Nah, apa langkah terbaiknya? Menteri ke petak B7. Kalau ada ancaman benteng C7 kawan, tangkap pion. Tangkap pion. Dan putih tidak akan terburu-buru untuk ambil kuda. Karena jika ambil kuda kawan, maka gajah C3 ancamannya ya bisa kalian nilai sendiri. Nah, saat ada tawaran kuda, mungkin putih akan luncurkan gajah, korbankan sementara untuk tetap mengawasi petak C3. Baru nanti benteng sikat kuda kawan. Coba lihat, harus diambil ya. Pion ambil, kalian tidak bisa bermain dengan gajah di sini kawan, karena masih ada kuda. Masih ada pion bang, saya punya pion bang, nanti disusul menteri ke sini bang. Nah, simple, benteng akan digeser kawan. Digeser, ancaman skakmat, masih punya gajah. Loh, lihat kan, masih bisa diantisipasi oleh hitam. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Langkah terbaiknya geser menteri B7, tapi menteri ke A5.
Kemudian pion B7, langkah kesalahan, tidak bisa memanfaatkan langkah terbaik lainnya, langsung membuat langkah pengorbanan kawan. Ambil menggunakan pion H nih, nah dorong maju terus pion ini kawan. Hancurkan struktur pion hitam. Tapi memilih dengan pion B7. Langkah cerdas, langkah brilian, korbankan benteng untuk memberikan ancaman serius pion pukul pion dan bisa skakmat. Kalau tidak berhati-hati, pion ambil benteng promosi, sikat. Kemudian ada benteng A6, sikat, ambil balik, pion pukul pion. Harus berhati-hati di sini. Raja ambil pion B2, menteri ambil gajah 6 terlebih dahulu karena kalau ke sini ya ada yang mengawasi dari samping kanan. Nggak bisa. Jadi ambil gajah terlebih dahulu, kemudian menteri B3 untuk membantu pertahanan, ancam gajah kawan. Coba lihat, kita berada di langkah ke-32. Kontrol waktu kedua pemain juga mulai mepet kawan. Untuk mencapai langkah ke-40, mereka masih tersisa 1 menit 48 detik, sedangkan Lu Miaoyi tersisa di bawah 1 menit 43 detik saja. Tadi ada langkah kuat lainnya kawan, yaitu benteng ini segera keluarkan ke C1 saja. Oke, memilih dengan langkah menteri keluar petak B3 kawan. Ada kuda C5, korbankan gajah di sini. Ditolak menteri ke C2, kalau diambil ada kuda skak garbuan, raja maju. Mungkin kalian berani bermain melawan menteri dengan kekuatan gajah plus benteng. Menteri akan melakukan skak geser menteri ke C2 untuk awasi pergerakan benteng yang ingin menusuk kawan. Dan juga coba rebut pion ini dan mengawal pionnya sendiri di lajur D ini. Jadi menteri C2 saja, kemudian dorong pion D4 kawan. Langkah bagus. Benteng C1. Benteng B1, wassalam kawan, wassalam. Ya benteng gede satu saja. Tidak melihat ancaman skakmat 1 langkah. Menteri A3 skakmat di langkah 34. Skakmat, kena skakmat Lu Miaoyi. Oke, itulah game yang cukup ciamik kawan. Menelanjangi Raja Putih. Posisinya sangat telanjang di sisi menteri kawan. Padahal ancang-ancang pembukaannya serangan badai pion sepertinya akan lebih cepat dimulai oleh putih. Tapi dia terlambat untuk memulai pion G4 dan pion H4-nya kawan. Sehingga rajanya tertelanjangi. Di langkah ke-34 dia kena skakmat. Oke, semoga bisa menghibur dan bisa jadi bahan referensi kalian saat bermain dengan Sicilia Defense variasi klasikal kawan. Coba sekali lagi saya ulangi untuk kalian hafal lagi settingannya seperti ini kawan. Nah, di sini tadi ya. Umumnya kan langsung dengan pion F4. Ini bisa kalian mulai sejak tahap pembukaan untuk melakukan serangan. Tapi geser raja ke petak B1 terlebih dahulu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.